Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucinta Kamalahati dari kelas 11 AKL 2 nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuka aplikasi Mayop, menu-menu pada Mayop, dan cara menutup aplikasi Mayop. Cara membuka aplikasi Mayop. Yang pertama, klik tombol Start pada Windows Taskbar. Yang kedua, pilih All Program, drag scroll bar ke bawah, lalu klik pada folder Mayop Accounting versi 18, lalu pilih Mayop Accounting versi 18. Yang ketiga, maka jendela Welcome to Mayop Accounting akan ditampilkan, atau dengan cara mengeklik ganda pada ikon Mayop seperti ini yang berada pada desktop. Menu pada aplikasi Mayop. Yang pertama yaitu Open. Open digunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Yang kedua, Create, untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Yang ketiga, Explore, untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat, What's New, digunakan untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayop. Yang kelima, Exit, digunakan untuk mengakhiri atau menutup program Mayop. Yang keenam, Account. Account adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan, berfungsi untuk memodifikasi bagan akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dalam menu account terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu A. Account list, untuk melihat atau menambah atau mengubah atau menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang B. Record journal entry, untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. C. Transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal. Yang ketujuh, Banking. Banking berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu Banking, terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu A. Spend money, untuk mencatat transaksi mengeluarkan uang dari bank guna keperluan usaha, selain untuk transaksi pelunasan hutang. Transaksi yang dicatat dalam spend money seperti transaksi pembelian perlengkapan, membayar beban-beban, dan lain-lain. B. Receive money, untuk mencatat transaksi penerimaan uang selain pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjaman uang, penerimaan setoran modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva selain persediaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga, prepare bank deposit, untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. D. Bank register, untuk melihat mutasi setiap kas di bank dan dapat menambahkan transaksi perbankan. E. Reconcile account, untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. F. Print cheque, untuk mencetak cek yang telah dibuat. G. Transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. 8. Sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Dalam menu Sales terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu A. Sales Register, dapat melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. B. Enter Sales,
dapat mencatat transaksi penjualan yang sedang berlangsung, baik secara tunai maupun kredit. C. Receive payment dapat mencatat penerimaan dari penjualan dan piutang usaha dari konsumen yang dibayarkan kepada perusahaan. D. Print statement dapat mencetak faktur-faktur penjualan yang belum dibayar. E. Print invoice dapat mencetak faktur-faktur penjualan yang Anda catat di sales new service. F. Transaction journal dapat melihat rincian jurnal ada tabulasi sales. Cara menutup aplikasi Mayop. Yang pertama, klik file, kemudian klik exit. Yang kedua, jendela konfirmasi akan tampil. Klik yes jika kita ingin menyimpan sekaligus membackup datanya, atau klik no jika kita hanya ingin menyimpan datanya tanpa membackupnya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.